Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana nabiyyuna Muhammad Shalli alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita yang hadir di sini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat wajib, yaitu sholat isya dan sholat sunat tarawih. Yang alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dan lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah kita yang hadir sini mudah-mudahan mendapatkan syafaat usma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita yang hadir sini Rasulullah bakal ngasih syafaat buat kita. Amin. Kalau kita ada yang nyebut nama Rasulullah, kita jawab, jangan bakhil gitu. Okay. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat sakratul maut, yang diingat siapa mau Rasulullah? Jadi kita ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diingat ummati. Enggak keluarganya, enggak istrinya, enggak anaknya, enggak sahabatnya, tapi yang disebut oleh Rasulullah ummati. Terkadang kita sangat pelit, sangat bakhil untuk menyambut, mengirim salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu salam kepada kita. Ya malaikat Jibril, sampaikan salamku kepada umatku. Yang diingat selalu Rasulullah kita sebagai umatnya. Apakah pernah kita ingat mengirim salam kepada Rasulullah? Tidak. Jarang kita ingat sama Rasulullah. Bahkan kita yang mengingat daripada perjuangan daripada Rasulullah, kita tidak pernah ingat. Kita lupa, kita sibuk dengan dunia. Pada Rasulullah SAW berperang untuk siapa? Untuk kita umatnya. Tapi kita borok-borok selalu ingat sama Rasulullah. Maka saya bertanya kepada jamaah yang ada di sini, kita yakin nggak Rasulullah hadir di hadapan kita ini? Kita hadir nggak Rasulullah hadir di hadapan kita ini? Gimana kalau seandainya Rasulullah hadir di hadapan kita? Rasulullah ada di hadapan kita, bisa nggak kita ngomong mengakui, ya Rasulullah, aku ini umatmu ya Rasulullah, kasih aku syafaatmu ya Rasulullah? Padahal kita ahli maksiat, kita banyak dosa. Apakah pantas kita menyebut sebagai umat daripada Rasulullah? Apakah kita pantas masih mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Coba kita bayangkan seandainya Rasulullah hadir di sini. Yang ada di kita, semua yang ada di sini, Rasulullah ada, kita kabur, kita bersembunyi yang jauh. Jangan sampai Rasulullah tahu kita umat ini yang ahli maksiat ada di hadapan Rasulullah. Malu kita. Kita punya hati, selalu punya penyakit di hati kita. Sering gibah, sering gosip, ngomongin orang, jelekin orang. Apakah pantas kita sebagai umatnya Rasulullah? Kita masih banyak dendam dengan tetangga kita. Kita masih punya dendam dengan saudara kita. Pada Rasulullah nggak ngajarin, Rasulullah membenci umatnya yang dendam. Rasulullah nggak demen. Seandainya Rasulullah ada pada kita, palingan kita yang ada di sini, kita hanya bisa menangis, mata kita mengeluarkan air mata. Kita pasti menangis, kejar mata kita. Ini badan kita semua gemeteran. Karena apa? Cahaya di atas cahayanya ada di hadapan kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini bulan yang baik, bulan suci Ramadan. Perbaiki amal ibadah kita. Jangan sampai ini hati kita
yang sudah 11 bulan banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa, jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita lakuin lagi namanya maksiat dan dosa-dosa. Sekarang banyak umat Islam yang berani makan, minum, merokok di siang hari. Padahal Allah sudah jelaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ Allah jelaskan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Di sini ya perlu digarisbawahi, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah nggak nyebutnya ya ayyuhalladzina muslim? Kenapa Allah nggak nyebutnya hai orang-orang muslim? Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita sebagai hamba-hambanya. Karena apa? Allah pengen yang berpuasa itu orang-orang yang beriman, bukan yang Islam. Ngaku KTP Islam tapi banyak yang nggak puasa. Kita bisa lihat sekarang di pinggir-pinggir jalan, kaki-kaki kuntilanak udah banyak di warteg-warteg pinggir jalan. Bener kan? Bener kan? 100% yang ada di dalam itu orang Islam, bukan orang non-Muslim. 100% orang Islam, tidak ada non-Muslim makan situ. Dia dengan bangganya kadang-kadang namanya dia ada uzur. Uzur karena capek kerja dibilang uzur. Ma'udzubillah. Makanya dia nggak tahu, makanya kita harus ngaji. Kita harus ngaji, tahu fikihnya, tahu hukumannya apabila kita laki-laki atau perempuan yang sengaja membatalkan puasanya. Syarat-syarat daripada puasa, pertama wajib agama Islam. Kedua, dia harus berakal balik. Makanya ada manusia yang ngaku Islam, dia nggak puasa. Makanya sering saya katakan nggak beda jauh dengan binatang. Karena binatang nggak dikasih akal pikiran, tapi kita manusia dikasih akal pikiran. Ada manusia kagak puasa, dia sengaja nggak puasa, berarti nggak beda jauh dengan binatang. Maaf, yang namanya binatang monyet. Saya tanya kepada jamaah yang ada di sini, monyet sama manusia bedanya nggak beda jauh, beda tipis. Bedanya monyet, binatang monyet nggak punya akal pikiran. Monyet nggak punya akal pikiran, tapi monyet punya kepala sama kita punya kepala. Kita punya tangan dua, monyet punya tangan dua. Kita punya kaki dua, monyet punya kaki dua. Tapi kita malu kalau kita nggak puasa, kita nggak beda jauh sama dengan binatang monyet. Benar kagak? Makanya jangan heran orang kalau dikatain monyet kalau marah karena nggak puasa bisa marah. Benar kagak? Udah baca sekarang. Kita nyuruh orang non-Muslim hormati orang yang berpuasa, orang Islam sendiri yang nggak berpuasa. Di depan gang dia merokok, dia makan cuek, dia minum. Ini namanya toleransi. Sedangkan kita umat Islam kita nggak mau puasa, karena kita menganggap hal sepele. Padahal orang yang nggak berpuasa, dia membatalkan puasa dengan sengajanya, sama juga dia bersetubuh dengan ibu kandung yang menginginkan. Mau nggak? Kita bersetubuh dengan ibu kandung kita. Itu bagi orang yang sudah berakal, yang balik, yang sengaja dia batalin puasanya. Makanya perzinahan secara tidak langsung yaitu banyak orang bersepelekan. Masalah ribanya juga sama. Ini menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri. Ini buat semuanya nih, Idul Fitri. Buat ibu-ibunya, buat bapak-bapaknya. Jangan sampai tradisi kita lebaran kita mendapatkan keharaman atau murka dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa nanti kita lakukan. Yang salam-salamannya, yang bukan mahramnya, karena dia nganggap kakak ipar, karena dia nganggap tantenya atau nganggap sebagai saudaranya tapi bukan mahram, dosa situ. Ya? Jangan sampai hari baik, hari kemenangan kita isi dengan penuh dengan kedosaan. Ya, kita nggak berpikirin salaman aja. Entar sama ipar kita salaman. Terus sama kita punya om itu nikah sama tante,
kita salaman sama tangga kita, itu haram, bukan mahram gitu. Ama misalnya kita punya sepupu kita perempuan, kita salaman, bukan mahram. Ini perlu kita tahu, ini dipahami. Jangan sampai itu hari kemenangan kita nganggap kemenangan buat umat Islam, kita bikin penuh dengan dosa. Dan satu lagi, masalah kita biasanya umat Islam berbuka puasa bersama. Ini namanya mukber, buka bersama di masjid, di musola, ngadain itu gunanya untuk siapa? Saya tanya. Orang-orang yang perjalanan, orang-orang yang musyafir. Kenapa banyak orang-orang dalam yang pada makan, tapi orang luar nggak dikasih masuk? Ini banyak orang luar nggak dikasih masuk karena berpakaian compang-camping, dia bau, nggak kasih masuk. Padahal yang harus kasih makan siapa? Mereka yang lagi berjalan. Kita makan enak, tiba-tiba di depan kita ada nenek-nenek, kakek-kakek yang nggak bisa makan, padahal dia puasa. Dia melihat ke masjid, ke musola, ingin berbuka puasa, karena maaf dia pakaiannya compang-camping, dia bau, maaf, kita nggak kasih masuk mereka. Ini banyak sekali. Kita buka puasa bersama, makan enak. Kita lihat tetangga-tetangga kita banyak yang nggak bisa makan, anak yatim piatu, kaum duafa yang nggak bisa makan. Ini harus kita pikirkan. Masjid megah, masjid ber-AC, masjid bagus, tapi kita masih banyak sekeliling tetangga-tetangga kita yang miskin, yang susah nggak bisa makan. Sering kita dengar pada Jumat masjid mengumumkan saldonya ada jutaan rupiah, tapi masih banyak tetangga-tetangga umat muslim kita yang kesusahan, yang nggak bisa makan, yang kelaparan. Makanya banyak orang-orang yang minta-minta, yang sering minta-minta, semua rata-rata orang Islam. Enggak ada yang non-muslim, benar kan? Adakah non-muslim minta-minta? Adakah non-muslim minta-minta? Ada, tapi jarang. Tapi rata-rata semua orang Islam. Harusnya kita buka hati kita, buka mata kita. Kita punya uang lebih, kasih mereka. Masjid udah bagus, ada uang kas, gunakan. Terkadang uang kasnya buat mereka jalan-jalan, buat mereka makan-makan, mereka foya-foya, tapi gak merhatiin warganya yang ada di sekitar itu. Kita perhatiin tetangga kita, saudara kita, jangan sampai kita bisa makan enak, hidup enak, tetangga kita lagi kesusahan. Apalagi kita makan enak, orang tua kita yang lihat. Ini akhir zaman. Kita nggak peduli, kita pedulikan diri kita sendiri, nggak pernah pedulikan orang lain. Yang lebih kita pedulikan orang yang kita kenal, yang kita hormati. Itu yang sekarang kita lakuin. Oke, buat semua, ini bulan yang baik, bulan suci Ramadan, penuh ampunan. Kita minta sama Allah, minta maaf sama Allah, taubatan nasuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekatkan diri pada Allah. Allah cinta sama kita, Allah sayang sama kita, Allah selalu ingat sama kita. Cuman kita sebagai hambanya jarang ingat sama Allah. Kita jarang Allah udah panggil kita, ingetin kita pada tahajud, kita nggak bangun. Pada isya, pada subuh Allah ingat sama kita dengan panggilan azan, kita nggak bangun. Kurang apa Allah buat kita? Allah selalu ingat sama kita sebagai hambanya. Allah nggak pernah lupa sama kita sebagai hambanya. Tapi kita sebagai hambanya selalu lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cinta sama kita semua, Allah sayang sama kita semua. Makanya kita masih punya waktu, punya umur, dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada dendam lagi kita kepada tetangga kita, saudara kita, semua yang ada sesama umat muslim kita buang jauh-jauh yang namanya dendam ini. Ini penyakit paling parah, penyakit hati kita. Gimana caranya supaya kita bisa nih penyakit hilang? Gimana caranya supaya kita nggak bisa nih dendam sama orang itu biar hilang? Karena Rasulullah SAW sangat membenci umatnya yang sangat dendam. Gimana caranya supaya kita bisa nih memaafin sebulan? Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita bilang sama Allah, kita curhat sama Allah, kita nangis sama Allah, ya Allah, ya Rabb, bukakan hati kami ini ya Allah, bukakan hati saya ini ya Allah, untuk memaafkan sekurang ini ya Allah. Walaupun dia sudah zalim, dia caci maki saya, dia sudah fitnah saya, maafin ya Allah, bukakan hati saya ini ya Allah. Insya Allah kalau kita minta sama Allah, kita nangis karena Allah, Allah bakalan bukakan hati kita untuk maafin si bulan itu. Yang penting kita jangan ada dendam. Kita nggak tahu apakah bulan nanti berikutnya di bulan Ramadan kita masih ada umur lagi atau kagak. Ini bulan perbaiki kita, manfaatin ini bulan suci Ramadan. Kita nggak tahu apakah bulan nanti berikutnya kita bisa hidup kembali lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Jadi nggak tahu namanya mati kapan. Nggak mandang tua, nggak mandang muda, nggak mandang kaya, nggak mandang miskin. Kalau Allah udah nyuruh malaikat Israel cabut nyawanya, maka dicabut nyawa kita. Maka insya Allah kita hadis ini mudah-mudahan kita pulang dari sini Allah kasih keberkahan buat kita. Allah menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum saya tutup kita bacakan suratul Fatihah. Buat imam besar kita Habib bin Zaid siap. Kita minta Allah mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah menangkan perjuangan beliau. Dan Bapak Bahar bin Ali disebut mudah-mudahan Allah jaga beliau dan mudah-mudahan Allah bebaskan beliau. Dan buat semua yang ada di sini yang punya orang tua yang sudah meninggal, kita minta Allah mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah tempatkan di surganya. Dan buat orang tua kita yang masih hidup, kita minta Allah jangan cabut nyawa orang tua kita sebelum kita jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita minta Allah jangan cabut nyawa orang tua kita sebelum kita bisa berangkat haji umrah orang tua kita. Dan kita minta Allah kepada yang ada jamaah sini yang punya hutang, mudah-mudahan Allah bebasin hutangnya. Yang nggak punya uang Allah kasih uang yang banyak. Yang belum dapat jodoh Allah kasih jodoh yang soleh dan solehah. Yang belum punya keturunan mudah-mudahan Allah kasih keturunan yang soleh dan solehah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Akhirul kalam wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.